Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia malam hari ini. Jikalau pada hari ini kita sudah dipimpin oleh Tuhan, sepanjang hari kita beraktivitas sampai malam hari ini, kita masih boleh diizinkan oleh Tuhan kembali membangun mezbah. Biarlah kiranya malam hari ini bukan satu rutinitas, tetapi kita mau bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan, malam hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada pada malam hari ini, apapun kondisi yang ada di dalam kehidupan kami mau belajar terus mengucap syukur. Kami mau bersyukur kepada Tuhan, dan kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kuasa darah-Mu yang memulihkan setiap kami. Biarlah kiranya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Yes. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami percaya Kau akan memuaskan setiap kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi. Oleh kuasa darah-Mu, oh Kau telah tebus dosaku. Tuhan, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir,
memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oh, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosa kami. Haleluya Yesus. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Kau menyelamatkan kami oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa-Mu, darah-Mu, Tuhan, yang tebus hidupku. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oleh karena bukti kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami, hari ini kami terima keselamatan daripada Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur dan senantiasa kami merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami.
Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih-Mu, kami terima keselamatan daripada Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, kami naikkan pujian hati kami. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Katakan salib-Mu, salib-Mu telah mengerjakan. Terima kasih Tuhan. Keselamatan. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat bagi hidup kami. Buat kasih-Mu, buat penderitaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan. Kami bersyukur buat keselamatan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Dengan iman, dengan segenap hati kami nyatakan salib-Mu telah mengerjakan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Karya yang terbesar dalam hidup kami, kami terima dari-Mu Tuhan. Sebab Engkau melakukan apa yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu Engkau layak terima yang terbaik dari setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan. Ini pujian kami, ini syukur kami. Oh, salib-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bersama mengerjakan keselamatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang Kau perbuat itu senantiasa berarti dan berharga bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi bukan hati melainkan pujian. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkau setia Tuhan. Benar ya Tuhan.
salib-Mu telah mengerjakan hal yang terbaik dari dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau menebus hidup kami ya Tuhan. Dan karena salib-Mu kami ada sampai malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Sebab itu kami bersyukur untuk salib-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur kami diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Bukan karena kekuatan hebat kami ya Tuhan, tetapi Engkau menebus hidup kami dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu, dengan hidup-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Karena salib-Mu ku hidup. Kami hidup karena salib-Mu ya Karena salib-Mu ku menang. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau yang berkuasa, Yes. Amin. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Amin Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Kemenangan demi kemenangan kami raih. menang. Karena Engkau Tuhan. Engkau yang Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu Yesus ku Tuhan. hidup. Karena Karena salib-Mu salib-Mu kami merasakan kemenangan. Menang dari sakit penyakit kami ya Tuhan. Menang dari setiap masalah kami ya Tuhan. Bahkan dalam setiap pergumulan hidup kami terus merasakan Engkau ya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang karena Engkau Allah yang berkuasa. sanggup Engkau Allah yang sanggup melakukan segala yang terbaik dari untuk hidup kami ya Tuhan. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu. Yes, amin, amin ya Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang Engkau Allah yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. sekali lagi umat Tuhan dengan imanmu katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu Terima kemenangan dari Tuhan. Terima pertolongan dari Tuhan malam hari ini saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
mujizat-Mu Tuhan masih ada sampai malam ini. Dan mujizat-Mu kami yakin dan percaya akan terjadi bagi setiap kami yang membuka hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena salib-Mu yang telah menembus segala sesuatunya ya Tuhan. Karena Engkau telah menang atas setiap masalah kami. Engkau telah menang atas setiap problema kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Karena salib-Mu. Terima dengan iman saudara kemenangan sementara Tuhan curahkan dalam hidup kita. Engkau yang berkuasa, hanya Dia Allah yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat bagi setiap kita saudara. Haleluya. Mujizat-Mu karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kami terima dengan iman ya Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Bapak Ibu, ya Shalom. Ya kenapa tempat ini dikatakan sebagai tempat yang paling cocok ya dengan tempat penyaliban Yesus, karena pada zaman dulu itu tempat penghukuman ditaruh di atas kota supaya bertujuan semua orang itu bisa melihat. Jadi menjadi peringatan buat rakyat kalau kamu itu berbuat jahat, nanti tempatmu itu seperti itu penghukuman ya. Makanya buat sebagian bagi orang Yahudi salib itu mereka tuh nggak mau lihat karena itu lambang dari penghukuman. Zaman dulu belum ada kursi listrik, belum ada senjata. Sekarang hukuman mati itu kan tembak mati atau di kursi listrik, tapi zaman dulu digantung di kayu salib sambil disiksa ya. Dan kita akan sama-sama merenungkan kasih Tuhan buat kita dari tempat ini Bapak Ibu. Ya bagaimana Yesus membayar harga yang begitu luar biasa buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu anugerah Engkau boleh bawa kami ke tempat ini. Kami boleh melihat, kami tadi sudah mengikuti jalan. Bagaimana Engkau berjalan memikul salib. Dari tempat yang tadi kami datang sampai ke tempat ini, itu begitu luar biasa Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih lagi mengerti akan makna dari pengorbanan Kristus di tempat ini supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh
lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kematian Kristus. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Salib Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, semua dosaku, berikan hidupmu sebagai ganti hidupku. Bukan karena perbuatanku Tuhan, kekuatanku, anugerah yang selamatkanku, yang selamatkanku. Katakan Yesus, Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu Tuhan, kau tak berikan nyawamu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu Tuhan, kasih-Mu Yesus. Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu, kasih-Mu Yesus. Yesus apa arti hidupku. Amin. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik Tuhan, yang terbaik, amin Tuhan, tersedia bagiku. Kami bersyukur, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh ada di satu tempat yang dimana Engkau pernah membayar harga yang begitu luar biasa bagi kami, nyawa yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu di tempat ini. Biar Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Iya Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sepanjang perjalanan kita selama ada di tanah perjanjian ini, ya kita melihat bahwa tadi kita sudah ke bait suci ya di Dome of the Rock itu adalah sebuah bangunan yang bersejarah bagi 3 agama, yaitu Yahudi, Muslim dan Kristen. Ini agama besar di dunia Bapak Ibu ya. Dan kalau kita melihat kenapa bagi orang Kristen itu adalah satu tempat yang sangat bersejarah. Kita tahu dari zaman perjanjian lama orang Yahudi juga percaya Abraham mempersembahkan Ishak di sana. Dan itu adalah satu tempat, bait suci itu adalah tempat Tuhan memperdamaikan dirinya dengan manusia. Kita tahu dulu ketika orang berbuat dosa, mereka harus pergi ke bait suci untuk mempersembahkan korban, ya, disembelih kambing domba, lalu untuk darahnya dicurahkan oleh imam, lalu itu untuk pembasuhan dan pengudusan manusia. Tapi Bapak Ibu, berapa lama Tuhan harus melakukan hal yang seperti itu? Coba bayangkan kalau sampai hari ini masih saja seperti itu. Tadi saya dan Geva saling bertanya, Geva bilang bagaimana mungkin bisa ada seperti itu dari zaman dulu. Saya bilang iya, karena dari zaman perjanjian lama itu hukumnya nyawa ganti nyawa. Makanya harus darah yang tercurah untuk pengampunan dosa. Tetapi Tuhan melihat bagaimana dosa manusia yang bertambah bejat. Dan tidak ada lagi darah yang bisa menghapus dosa itu kecuali Allah sendiri yang harus turun mengorbankan dirinya. Dan Yesus datang sebagai anak domba Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu, rahasia ini dibukakan Tuhan tidak bagi semua orang loh. Buktinya sampai hari ini orang Yahudi tidak menerima ini. Tapi kita bisa menerima ini itu semua karena kita dipilih oleh
Tuhan. Karena mereka menolak kasih karunia itu sehingga keselamatan diberikan kepada bangsa lain. Dan kita sekarang disebut sebagai orang-orang ya Israel rohani yang menerima karya keselamatan Tuhan. Tidak semua orang bisa menerima ini kalau mereka tidak mengerti dari sejarah awal. Ya, dan Yesus dikatakan, kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Karena memang dia datang untuk mati, mencurahkan darahnya, dan barang siapa yang percaya kepada dia, darahnya tercurah untuk pembasuhan dosa, ya, dan kita diampuni oleh Tuhan. Kutuk dosa dipatahkan. Makanya ingat enggak, ketika Yesus dihukum di rumah, kemarin kita datang di imam besar Kayafas, di situ dia dihakimi dan para serdadu itu membayar saksi palsu karena tidak ada alasan untuk menyalibkan Yesus. Tidak terbukti ada dosa. Kita tahu bersama ketika Yesus digantung di kayu salib di Bukit Tengkorak tadi, dia bersama 2 orang penjahat. Mereka memang pembunuh, mereka layak untuk dihukum salib. Tapi pada waktu itu Kaisar dan para serdadu tidak menemukan alasan bagaimana harus menyalibkan Yesus karena dia terbukti membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang lumpuh. Mereka yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, mereka menolak dia. Tapi saudara, sesungguhnya kuasa dan tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan Yesus. Dan ketika akhirnya Yesus itu ya mereka membayar saksi dusta untuk menyalibkan Yesus. Apa yang ditemukan saudara? Saksi dusta itu dibayar. Mereka bilang cukup dengan satu alasan ini Yesus harus disalib. Dia berkata dia akan merobohkan bait suci itu dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan mereka bilang dia menghujat Allah karena bagi orang Yahudi bait suci itu adalah bangunan yang paling sakral, paling suci. Mereka tidak mengerti yang Yesus maksudkan. Dia akan merobohkan bait suci itu dan mendirikan dalam waktu 3 hari. Artinya dia akan mati dan disalibkan. Saudara bisa bayangkan dulu kalau orang Israel itu akan datang mempersembahkan korban, mereka tidak bisa masuk ke dalam bait suci itu, dan itu ruang maha kudus harus hanya bisa dimasuki oleh imam besar setahun sekali untuk pengampunan dosa. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab berkata, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Artinya apa? Kita tidak ada lagi jarak dengan Tuhan. Tidak harus melewati imam untuk pengampunan dosa. Kita berdoa tidak harus lagi lewat pendeta. Kenapa saya selalu berkata tidak usah titip-titip doa atau minta-minta doa sama pendeta. Amin. Karena engkau, saya dan saudara punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Tabir itu terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Bukan hanya imam besar yang bisa masuk setahun sekali, tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Zaman dulu saudara, orang yang tidak kudus masuk di situ, lalu mereka bisa mati. Dan imam pun kalau tidak kudus, mereka masuk ke ruang masuci, dia mati di ruang masuci. Dulu imam kalau dia akan bertugas, imam besar itu, dia sampai tidak tidur saudara. Kenapa? Mereka takut mimpi basah. Kalau sampai dia mimpi basah, besok dia mati di ruang maha kudus. Iya, itu bicara tentang kekudusan Tuhan. Nah, ketika coba bayangkan siapa yang bisa bertemu Tuhan kalau seperti itu. Tapi kita bersyukur apa arti dan makna yang Yesus bilang, aku akan merobohkan bait Allah itu dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Kematiannya disalib dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan tabir itu terbelah menjadi 2 saudara. Dan setiap orang yang percaya kepada dia, tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Semua saudara punya hak istimewa untuk datang. Kita baca Markus pasal yang ke-15. Saya pengen kita baca ayat yang ke-16. Judulnya di sana Yesus diolok-olok Bapak Ibu. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Tadi kita sudah ke Pontius Pilatus. Saudara bisa bayangkan Yesus itu berjalan dari sana loh. Dan ya dia memikul salib Bapak Ibu. Kita tadi berjalan capek enggak? Capek ya, semua berhenti beli jus. Karena haus. Ya, zaman Yesus, ya dia nggak bisa berhenti beli jus. Dia memikul salib yang begitu luar biasa.
Ayat 18 dikatakan, ayat 17, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ya, dan ayat 18, kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Dia diolok-olok. Ya, dan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Mereka mengolok-olok saudara. Ya, dikatakan di sana ayat 20, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Tadi sudah dijelaskan Ibu Ivon, tempat ini berada di luar saudara. Dan itu bukit tengkoraknya berada di atas supaya semua orang dapat melihat di bawah kota itu. Ya, dan kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus karena Yesus sudah tidak kuat. Ya, dan disuruh Simon yang memikul salib itu. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Kita ada di sini yang berarti tempat tengkorak, ya, bukit tengkorak saudara. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagikan pakaiannya dan membuang undi atasnya. Itu mempermalukan saudara. Bajunya dilempar dan dibuang undi untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pula tulisan yang terpampang di sana, dikatakan apa? Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, yang seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi apa? Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ya, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Dikatakan apa? Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam saudara, dan memang tercatat pernah terjadi gerhana matahari selama 3 jam di daerah ini saudara, ketika pada waktu itu Yesus disalib. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebelah buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berseluruh Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci apa? Terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat dia matinya, demikian berkata ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, dan saudara dikatakan di sana, saudara bisa baca. Bapak Ibu, ya, dikatakan dia tergantung di antara orang durhaka dan orang berdosa. Semua menganggap dia penjahat, mereka mengolok-olok dia. Dia dalam keadaan haus dan mereka memberi dia minum anggur asam bercampur mur, itu pahit sekali saudara. Dan dikatakan dia terhitung di antara orang durhaka, tetapi dosa kita lah yang ditanggungnya. Ya, maut itu yang ditanggungnya atas kita Bapak Ibu. Bagaimana penderitaan Kristus yang begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu, saya dulu tidak mengerti kenapa kalau Yesus Tuhan dia mati. Saya dulu juga berkata orang Kristen itu goblok, percaya kepada Tuhan yang mati. Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia gak turun dari salib? Yesus tahu benar dia datang memang untuk mati.
Sebab kalau dia tidak mati, maka tidak ada darah yang tercurah untuk penebusan dosa semua umat manusia. Sebab dosa kita lah yang ditanggungnya. Dan kenapa Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus tahu Bapak Ibu, ketika dia harus turun ke dalam maut, dia harus sejenak terpisah untuk turun ke dalam dunia. Itu adalah teriakan Kristus yang mewakili kita semua. Karena Yesus tahu hidup kita adalah hidup yang paling tersiksa dan mengerikan waktu kita ini terpisah dari Tuhan. Dosa membuat hidup kita terpisah dari Allah. Yesus tahu ketika dia harus mati menebus dosa kita, dia turun ke alam maut untuk mengambil kunci alam maut dan mematahkan kutuk itu dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia sungguh luar biasa. Satu hal yang teriakan Yesus yang berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab dia mengambil kutuk dosa kita untuk dia bisa selamatkan saudara dan saya. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat seperti itu, ya apa yang sudah kita buat bagi Tuhan. Bagaimana penderitaan yang begitu luar biasa. Saya baru mengerti setelah saya percaya dan menerima Yesus. Ternyata dia memang datang untuk mati. Makanya ketika Yesus akan disalib di Taman Getsemani, kita sudah pergi kemarin di sana. Di situ dia berdoa, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu. Ingat Yesus juga adalah manusia. Dia turut merasakan daging kita. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus yang bisa merasakan kelemahan kita dalam daging. Ya, tapi dia juga adalah Allah. Dan saudara, dari sana Yesus diturunkan mayatnya, dibawa ke kuburan di depan kita ini. Itu adalah makam satu keluarga yang belum terpakai. Tapi makam itu sudah dibangun tapi belum dipakai. Dan Yesus dibaringkan di sana, ditutup dengan sebuah batu besar. Tapi kemudian ya pada waktu itu ya Maria Magdalena mereka datang untuk meminyaki ya mayat Yesus. Dan mereka kaget, ternyata batu itu sudah terbuka dan seorang malaikat berkata, kenapa engkau mencari dia? Bukankah dia telah hidup? Yesus tidak ada yang kamu cari di sini sebab dia sudah bangkit. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga menyelamatkan saudara dan saya. Mari saudara, di tempat ini nanti ada perjamuan darah dan tubuh Kristus. Biarlah kita sama-sama merenungkan. Bangkit berdiri bersama. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu, kami bisa menang dalam hidup kami. Kita akan berdoa saudara untuk perjamuan. Bapa, kami bersyukur di tempat di mana Engkau pernah ada, menderita bagi kami, membayar harga yang begitu mahal. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami bisa menikmati perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus yang tersedia bagi kami. Tuhan, ajar kami menyadari betapa penderitaan yang Kau bayar bagi kami itu luar biasa Tuhan. Dan
karena itu ajar kami menghormati kematian Kristus, pengorbanan Kristus. Sucikan dan kuduskan Tuhan hidup kami. Dan layakkan kami untuk menerima darah dan tubuh-Mu. Darah ini, tubuh ini yang tercabik bagi kami. Mematahkan setiap kutuk dosa, kutuk maut atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami mengambil bagian dalam pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang sudah dapat boleh berdiri Bapak Ibu. Katakan sekali lagi, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Yesus, ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biar musik saja. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Darah dan tubuh Kristus tercurah bagi saudara dan saya. Dia bayar lunas setiap dosa dan pelanggaran kita. Bahkan Dia rela berkata, Bapa, mengapa Engkau tinggalkan aku? Karena kutuk dosa, kutuk maut itu membuat kita terpisah dari Allah. Karena Yesus tahu bahwa sebuah keadaan yang sangat mengerikan bagi manusia saat mereka terpisah dari Tuhan. Mari renungkan Bapak Ibu. Renungkan kasih Tuhan. Mari renungkan kasih itu, dan saya beri saudara waktu beberapa saat untuk merenungkan hidupmu dengan Tuhan. Renungkan hidupmu dengan Tuhan Bapak Ibu. Mari akui setiap apa yang kita mau akui di hadapan Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat tinggi roti di tangan kita. Ini adalah tubuh yang terpecah. Ini adalah tubuh yang tercabik. Setiap cambukan, cambuk yang berduri itu ketika melekat di tubuh Kristus ditarik dan dagingnya terkoyak. Dan tubuh itu yang terpecah bagi kita hari ini.
Diserahkan Kristus bagi kita. Penderitaan yang begitu hebat Engkau lakukan buat kami Tuhan. Angkat tinggi roti di tangan kananmu. Tubuh ini yang diserahkan untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu, bukankah roti yang ada di tanganmu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah bagimu? Katakan amin dengan iman, mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat tinggi cawan di tangan kanan. Darah yang tercurah. Darah yang tercurah itu menebus setiap kutuk dosa, kutuk maut, kutuk sakit penyakit, bahkan kutuk kematian kekal. Darah ini yang menebus kita. Dia diolok-olok dan orang berkata, orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri dia tidak mampu selamatkan. Dia tergantung di antara orang-orang durhaka seperti yang tertulis dalam nubuatan nabi-nabi. Tetapi dosa kitalah yang dipikulnya, pelanggaran kitalah yang ditanggungnya. Betapa bersyukurnya kita hari ini karena kita boleh menerima karya keselamatan Kristus. Bukankah darah yang ada di tanganmu adalah darah Kristus Bapak Ibu? Dan ingat, darah ini juga bukan hanya buat kita. Darah ini tercurah bagi keluargamu yang belum bertobat. Darah ini tercurah buat suami, buat anak-anakmu, buat orang tuamu yang belum bertobat. Karena itu kami berdoa, Tuhan, kami pun mewakili keluarga kami menerima karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Kami terima Tuhan pengorbanan-Mu, bahkan darah ini tercurah bagi seluruh umat manusia yang mau percaya. Bapak Ibu, bukankah cawan yang ada di tanganmu adalah persekutuanmu dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat darah dan tubuh-Mu yang tercurah bagi kami, buat kebangkitan-Mu. Kubur yang kosong membuktikan Dia hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berjanji dan Engkau menggenapinya. Saudara, jika tubuhnya saja Dia beri buat kita, bukankah yang terbaik Dia juga serahkan buat saudara dan saya? Karena itu jangan sia-siakan apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Dia tidak minta banyak dari kita, Dia hanya minta hidup yang kau serahkan buat Dia. Karena itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku,